Hello, welcome back with Christian Education class. Today, with me, I'm Miss Kalima. I'm so happy to meet you again. Well, grade 6, today we are going to learn our Christian Education subject with Firman Tuhan Pelita Hidupku. Last week we were learn about Hatiku Memuji Tuhan. Kita sudah belajar tentang manfaat nyanyian dalam ibadah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Firman Tuhan Pelita Hidupku. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami merasakan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Firman Tuhan Pelita Hidupku. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat memahaminya sehingga kami semakin mengenal Tuhan lebih baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan dari pembelajaran ini: 1. Menjelaskan tujuan membaca firman Tuhan. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, menjelaskan sikap yang benar ketika membaca firman Tuhan. Dan yang keempat, mempraktikkan sikap yang benar ketika membaca firman Tuhan. Nah, teman-teman, apa sih firman Tuhan itu? Firman Tuhan adalah dasar kehidupan orang percaya. Mengapa disebut sebagai dasar kehidupan orang percaya? Firman Tuhan disebut sebagai dasar kehidupan orang percaya sebab melalui firman Tuhan dapat mengetahui perbuatan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki Allah, juga perintah dan larangannya. Jadi Alkitab atau firman Tuhan dapat disebut sebagai penuntun bagi kehidupan kita. Nah, mungkin kita juga bertanya, siapa yang menulis Alkitab untuk kita? Nah, teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut. Yang menuliskan Alkitab, menurut pemahaman iman Kristen, Alkitab merupakan kesaksian yang dituliskan karena ilham Allah atau karya Roh Kudus melalui para nabi. Nah, teman-teman, sekarang apa sih isinya Alkitab itu? Alkitab berisi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar yang seperti apakah itu? Di antaranya adalah karya penciptaan, pembebasan umat Israel dari tanah Mesir, ketaatan dan ketidaktaatan umat Allah, kasih Allah kepada manusia, dan juga berisi tentang karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Alkitab terbagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi 29 kitab, sedangkan Perjanjian Baru berisi 27 kitab. Jadi semuanya ada 66 kitab dalam keseluruhan Alkitab. Nah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukan bagian yang terpisah satu sama lain, tapi satu kesatuan yang utuh. Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Manfaat firman Tuhan bagi kita. Rasul Paulus menasihati Timotius agar tetap setia pada firman Allah. Sekalipun mengalami banyak penderitaan, Timotius juga menyaksikan kasih setia Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus terus mengingatkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi manfaat firman Tuhan ada 4. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan.
Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berdasarkan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Teman-teman, Alkitab adalah firman Allah. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan sikap yang benar ketika kita membaca firman Tuhan. Bagaimanakah sikap kita yang benar saat membaca firman Tuhan? Yang pertama, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan agar diberi pengertian untuk mengerti firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua, bersikap rendah hati untuk menerima teguran firman Tuhan. Dan satu lagi, Alkitab berbeda dengan buku-buku bacaan yang lainnya. Jadi, kita jangan merasa bosan untuk membaca firman Tuhan. Sebab Alkitab merupakan pegangan hidup kita. Sudahkah kita membaca firman Tuhan hari ini? Ya, teman-teman, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita belajar tentang Alkitab pelita hidupku. Kita belajar tentang bahwa Alkitab adalah firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menuntun orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita dengan tekun dan rajin untuk membaca firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diingatkan untuk tekun di dalam membaca firman-Mu, sehingga kami dapat mengenal Tuhan lebih baik. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita, penuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.